kerelawanan itu semua isu yang menyatukan Indonesia, semua isu sosial yang menyatukan Indonesia yang dilakukan atas dasar gotong royong. Oke, Marsha ini berarti dari Indo Relawan ya, eksekutif direkturnya Indo Relawan saat ini ya, Marsha ya. Oke, Marsha, mungkin kita langsung aja ya. Gue ada beberapa pertanyaan sih terkait dengan, kan mungkin Marsha ini salah satu mungkin ya bisa dibilang ya orang-orang yang berperan di dalam dunia kerelawanan atau volunteerisme di Indonesia ya, gitu ya. Nah, mungkin udah berapa tahun sih ya? Apa di Indo Relawan? Iya, di Indo Relawan. Gue di Indo Relawan udah 9 tahun ya, hampir satu dekade ya di sini ya. Oke deh. Nah, jadi teman-teman mungkin yang belum tahu tentang Indo Relawan, nanti kita bisa di sini sedikit mengupas gitu ya, apa itu Indo Relawan dan juga apa itu volunteerisme dan sebagainya gitu. Karena memang di ruang gagasan kali ini kita akan langsung ketemu dengan salah satu expertnya yang ahli ya di bidang volunteerisme, yaitu Marsha Nurmaranti. Oke, Marsha, mungkin langsung aja ya, ada yang beberapa ingin kita tanyakan nih gitu ya, untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan kerelawanan. Nah, sebenarnya definisi dari kerelawanan atau volunteerisme sendiri menurut Marsha itu apa sih? Jadi kalau menurut Indo Relawan, kerelawanan itu semua isu yang menyatukan Indonesia, semua isu sosial yang menyatukan Indonesia yang dilakukan atas dasar gotong royong, tidak didasari oleh keinginan untuk mendapatkan uang, tapi justru membantu masyarakat ya, membantu orang-orang yang membutuhkan, gitu sih. Oke, berarti bisa dibilang ya mencakup seluruh isu ya, isu sosial, isu sosial ya. Oke. Ada nggak mungkin isu-isu yang spesifik banget gitu yang mungkin memang diangkat di Indo Relawan sendiri? Nah, mungkin bedanya Indo Relawan dengan organisasi lain, biasanya kan organisasi lain biasanya mungkin fokus di 1-2 isu aja. Nah, di Indo Relawan sendiri karena isunya kerelawanan, jadi relawan tuh ada di semua isu sosial kan. Jadi kita menaungi kurang lebih kayak ada 19 isu sosial, banyak banget. Bisa dibuka di website indorelawan.org. Jadi utamanya nih yang lagi kita kerjain ada di isu kesehatan, yaitu stunting. Yang kedua di isu pendidikan, yaitu literasi. Dan yang ketiga di isu lingkungan, yaitu sampah plastik. Jadi selama kurang lebih 5 tahun ini ya kita ada program ke arah situ. Oke. Nah, mungkin kalau boleh tahu ya, Marsha, berarti Indo Relawan ini sebenarnya berdirinya kapan ya? Kalau dari secara organisasi, kita dari 2013. 2013 berarti 11 tahun lalu ya, hampir 12 tahun ya. Betul. Iya. Dari situ secara organisasi ya. Nah, dari websitenya, platformnya indorelawan.org itu dari 2014. Oke, dari 2014 berarti itu udah merambah dunia online. Iya. Oke, berarti kalau kayak gitu memang banyak banget aktivitas-aktivitas yang dilakukan atau dipublikasikan itu dari online ya? Iya. Selama ini ya? Iya, jadi memang fokusnya Indo Relawan kan membantu menghubungkan ya komunitas sosial yang butuh relawan dengan orang-orang di luar sana yang mau jadi relawan. Gitu. Jadi platform indorelawan.org ini harapannya mempermudah pertemuan itu, jadi wadah ya. Kita biasa bilang mak comblang. Jadi mak comblangnya komunitas gitu. Jadi menghubungkan ya, menjadi hub lah ya bisa dibilangnya. Gitu. Nah, jadi kalau boleh tahu sih ya, secara latar belakangnya sendiri ya, apa sih yang melatar belakangi akhirnya Indo Relawan itu ada gitu ya, atau dibentuk? Karena jujur yang mungkin teman-teman yang lain mungkin kalau misalnya ada yang tahu gitu ya, Indo Relawan ini ya bisa dibilang ya satu-satunya yang bergerak di bidang online dan cukup besar lah selama ini ya, yang gue tahu mungkin gitu ya. Nah, latar belakangnya waktu itu apa sih sebenarnya dari founder-foundernya Indo Relawan ini mendirikan Indo Relawan? Sebenarnya personal banget ceritanya gitu ya. Gue bukan co-foundersnya gitu, tapi kita punya ada 4 orang co-founders. Salah satu co-founders kita itu dulu pernah kuliah di luar gitu ya, terus bawa istrinya. Nah, kuliah di luar kan bawa istrinya mungkin nggak bisa kerja saat itu, jadi dia ikut volunteering. Waktu di US ikut volunteering, dan di sana tuh udah ada platform kayak Indo Relawan. Jadi kalau mau jadi relawan, misalnya relawan apa sih di sana, food bank, itu ada kayak kapan, di mananya, lokasinya, harus ngapain aja tuh ada informasinya. Oh, minggu depan misalnya mau jadi relawan untuk maraton atau acara olahraga atau apa udah ada informasinya. Jadi mudah sekali gitu jadi relawan di luar sana. Begitu balik ke Indonesia, mau nyari sih sebenarnya. Mau nyari lagi nih, mau jadi relawan lagi gitu kan. Di negara sendiri gitu.
kok susah cari informasinya ya gitu. Ternyata ditelusuri ternyata ada gapnya. Jadi komunitas susah, organisasi itu susah nyari relawan yang tepat untuk organisasinya, dan orang-orang yang mau jadi relawan juga susah nyari infonya di mana ya. Jadi mungkin terbatas hanya 1-2 NGO yang besar aja gitu. Tapi kalau misalnya mau bantu kayak yang di isu ini di daerah ini, waktunya weekend aja gitu gimana gitu, itu kan belum ada. Nah makanya co-founders kita came up dengan platform indorelawan.org, volunteering platform. Ya sebenarnya untuk tadi membantu mempermudah dan misi mulianya gitu ya, misi sosial utamanya adalah sebenarnya mau menghidupkan lagi gotong royong melalui kerelawanan untuk jadi lifestyle. Gitu. Jadi gaya hidup gitu. Untuk jadi gaya hidup kan itu butuh ya kayak kita misalnya di Jakarta gitu ya, kita kan mungkin anak mudanya gaya hidupnya suka nongkrong di coffee shop, kalau nggak ada kopi kayaknya gue nggak bisa kerja gitu ya, atau olahraga sekarang itu kan udah jadi lifestyle, jadi lo bakal ngelakuin itu kayak mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali udah jadi rutinitas. Nah kita pengen juga volunteering tuh jadi kayak gitu, jadi gaya hidup. Jadi lo mungkin weekend lo bantu anak-anak, atau lo jadi pengajar, atau lo join komunitas, lo ada event setiap minggu, jadi sudah bagi jadi gaya hidup. That's why itu butuh ada informasinya kan, udah gimana nyarinya gitu, untuk bisa gue ikutan terus. That's why indorelawan.org hadir sih untuk itu gitu. Ya menarik ya, berarti memang sih ya kalau kita lihat tadi salah satu kata kunci yang menariknya adalah bagaimana mengubah volunteerisme ini menjadi sebuah lifestyle gitu ya. Kira-kira tantangan terbesarnya apa? Kalau dari pengalaman pribadi jadi sebelum bekerja di Indorelawan, gue juga volunteering juga gitu. Sebenarnya yang bikin stay itu ya tergantung ya, mungkin beda-beda. Kalau secara pribadi adalah ya kecocokan antara value pribadi dengan value organisasi gitu. Itu yang bikin bertahan. Jadi kayak misalnya gue fokusnya adalah pendidikan, gue percaya bahwa setiap anak itu harusnya bermain, harusnya mereka sekolah, mendapatkan pendidikan gitu kan. Nah, gue ketemu sama organisasi yang juga membawa value yang sama gitu, dan ya gue tertarik, memang suka, jadi bisa panjang gitu. Tantangannya sebenarnya lebih ke ya namanya relawan kan waktu dan tenaga ya. Ya itu tantangannya. Waktu sih. Bagaimana manage waktu dan tenaga itu ya. Iya, betul sekali. Jadi ya gue bisa hanya melakukan kegiatan volunteering ya seminggu sekali di akhir pekan gitu. Dan menurut kita cukup juga sih gitu. Jadi dan itu sebenarnya udah secara nggak langsung gue juga sudah menerapkan si volunteering as a lifestyle itu. Kayak gue di situ kayak di organisasi itu sebelum di Indorelawan kayak 5 tahun gitu. Jadi menurut gue kayak udah jadi habit gue kan untuk kayak berkomunitas gitu sih. Nah tadi kalau misalnya kita melihat kan berarti kan ketika ada seseorang yang ingin terjun di dunia kerelawan ini kan pasti ya mereka akan mengerahkan tenaganya, waktunya ya kan, pemikirannya dan sebagainya gitu. Nah bagaimana sih sebenarnya yang gue mau tahu juga sih di Indorelawan ini sistem atau modelnya ya untuk bisa memenuhi kebutuhan si relawan itu sendiri kayak gitu loh. Jadi apa yang kalian bangun kayak gitu ya, atau ya mungkin apa sih yang kalian akomodasikan gitu ya, atau kalian provide lah kayak gitu ya secara sistem ataupun model dari Indorelawan ini ke para relawannya itu sendiri. Jadi kita punya dua beneficiaries lah ya, dua user yang ada di platform kita. Pertama adalah si relawannya, dan kedua ada organisasinya. Jadi kalau untuk relawan sebenarnya kita bantu menghubungkan si relawan dengan si organisasinya gitu. Jadi kita menyediakan platform untuk mereka bisa memilih organisasi atau aktivitas yang sesuai dengan preferensi. Jadi ya misalnya based on issue atau waktu, lokasi, itu mereka bisa cari di situ. Nah dari sisi relawan kita lihat, kita sebagai platform nggak bisa nih cuma nyediain doang gitu. Jadi semenjak 5 tahun lalu kita akhirnya bikin semacam kayak program peningkatan kapasitas untuk relawannya. Jadi ada riset yang kita lakukan lah secara kecil-kecilan dulu, menunjukkan bahwa orang mau jadi relawan salah satunya ketertarikannya itu karena based on issue. Jadi misalnya gue terjun jadi relawan karena gue tertarik dengan isu pendidikan. Ada masalah pendidikan gitu, ada masalah lingkungan dan lain sebagainya. Jadi kita lihat bahwa jadi relawan tuh nggak cuman tenaganya aja nih yang dipakai atau waktunya, tapi butuh juga knowledge-nya. Jadi kita mau relawan tuh bukan cuman
datang terus habis itu udah gitu, tapi mereka paham isunya. That's why kita bikin program namanya Generasi Relawan. Kita kasih bootcamp pelatihan di situ sekitar 1,5 bulan untuk benar-benar belajar isunya. Jadi misalnya belajar isu stunting, itu kayak gimana sih, kenapa stunting jadi urgent, kenapa Indonesia bisa tinggi banget stuntingnya dan lain sebagainya. Itu kita bahas di situ. Jadi mereka belajar sebelum mereka terjun. Berarti program bootcampnya itu 1,5 bulan mereka gimana, nginep kah atau? Enggak, hybrid ya, berarti hybrid. Ya. Dan itu berarti dari kalian juga memberikan materi-materinya dari pakar-pakarnya. Betul, ya. Sama juga ya dengan NGO lain. Iya, dengan NGO lain. Ya, berarti. Nah, outputnya sendiri apa yang diharapkan dari si tadi bootcamp itu? Pemahaman mereka meningkat atau ada lagi yang lebih? Iya, pasti pemahaman mereka meningkat. Nah, kita juga namanya relawan yang nggak cuma belajar di kelas, tapi terjun ke lapangan. Jadi kalau ngelihat kalau kita mau bantu kan sebenarnya kita bantu yang terdekat dulu gitu. Jadi program kita waktu itu pas pandemi juga. Waktu itu come up karena kini dunia kerelawanan tuh juga agak kaget lah ya. Kita biasa ngumpul, kita biasa turun ke lapangan, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus akhirnya kita bikin program hybrid, kelasnya online tapi terjun lapangannya kalau bisa diusahakan itu yang dekat dari lingkungan tempat tinggal. Jadi misalnya relawan literasi bantu pendidikan untuk anak-anak sekitar, cari ada komunitas atau taman baca nggak yang butuh bantuan, mungkin butuh donasi buku dan lain sebagainya, kita bisa bantu gitu. Kalau yang sampah juga waktu itu jadi masalah yang gede banget karena semua orang belanja online, sampah plastik banyak banget. Rap gitu ya, kardus. Nah kita ngajakin yang di isu lingkungan, ngajakin untuk tahu kalau gue udah sortir sampah nih. Jadi kita ngajak sebenarnya untuk memiliki gaya hidup minim plastik ya. Jadi lo bisa sortir, lo bisa ngurangin, dan kita minta mereka untuk bikin kayak mulai sortir dari rumah, mulai ngurangin, dan kalau udah disortir kemana sampahnya, ke bank sampah, lo cari bank sampah di sekitar rumah gitu. Jadi benar-benar nyari tahu ekosistem di sekitar tempat tinggal. Sama juga dengan stunting, lihat di sekitar rumah lo ada anak stunting nggak, ada posyandu nggak gitu. Karena aku nggak tahu di sini ada posyandu di rumahku di mana, pasti ada karena di tingkat RW kan. Mungkin kamu harus keluar dari komplek dulu gitu kan. Ternyata ada anak stunting deket sini. Misalnya di Jakarta kita bicara masih aja ada gitu. Jadi kita mau ngebuka matanya teman-teman relawan untuk paham dengan isu sosial di sekitar tempat tinggal sih. Jadi harapannya itu bisa jadi bekal untuk nanti mereka menjadi relawan mungkin di organisasi lain, atau mungkin bisa bantu program Indo Relawan selanjutnya gitu sih. Iya benar ya. Berarti memang waktu itu juga gue sempat ngobrol-ngobrol ya dengan salah satu founder juga ya yang memang bergerak di bidang social entrepreneurship ya. Ketika kita mau membantu sesuatu atau menjadi relawan ya kita harus melihat lingkungan sekitar dulu lingkungan terdekat dulu benar. Kayak gitu. Nah, kalau yang kayak tadi ya program bootcampnya itu masih berkala dilanjutkan? Masih. Jadi terakhir kapan tuh ya? Terakhir tahun lalu kita setiap tahun bikin gitu ya, setahun sekali. Kita dari 2021 udah ada 6.000 alumni dari 35 provinsi, dan tahun ini kita juga insya Allah akan bikin lagi mungkin di agak akhir tahun. Di akhir tahun. Kira-kira bulan apa? Insya Allah bulan mungkin Oktober. Biar mungkin juga nanti teman-teman bisa tahu ya, siap-siap gitu ya. Sekitar bulan Oktober ya. Ya. Jadi ini bisa diikutin dari mana aja ya. Jadi tanpa terbatas dengan lokasi. Gitu. Karena tadi sistemnya hybrid ya. Iya, hybrid dan bantu dari sekitar tempat tinggal. Menarik. Jangan lupa ya nanti teman-teman. Ya Oktober ya kemungkinannya bootcampnya. Siap, boleh diceritain dong ya. Mungkin kan tadi kan salah satu programnya yang sudah berjalan secara berkala di Indo Relawan adalah bootcamp tadi gitu ya. Ada nggak sih yang mungkin 1 atau 2 project ya selama beberapa tahun terakhir ini yang menurut lo gitu ya atau tim Indo Relawan sendiri itu yang paling impactful lah gitu ya? Mungkin ini pas COVID ya. Gimana tuh? Jadi kan di Indo Relawan sebenarnya expertise kita salah satunya adalah volunteer management, mengelola relawan gitu. Jadi waktu itu kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Kebutuhannya adalah untuk membantu mendata. Waktu itu kita mungkin ingat kekurangan bed rumah sakit, informasi itu yang kayak APD lah, APD inilah gitu vaksin dan segala. Pokoknya informasi kan banyak banget ya waktu itu, kayak kemana-mana kita bahkan mungkin nggak bisa udah nggak ada sempat lagi untuk melihat ini valid atau enggak. Nah kita come up dengan
organisasi dan teman-teman lain bikin kayak semacam koalisi gitu ya, namanya Warga Bantu Warga. Jadi sebenarnya memberikan informasi yang valid lah, udah disortir, itu juga dikerja sama relawan. Dan yang kedua kita kerjasama juga dengan Kemenkes gitu. Jadi bagiannya Kemenkes adalah kita bantu untuk mendata bed rumah sakit secara live. Jadi kita relawannya berkontak dengan IGD rumah sakit untuk nanya ketersediaan bed tiap 3 jam. Nanti akan di input di sebuah di WhatsApp, habis itu diambil datanya, diupdate di website namanya website si Ranap deh kalau nggak salah, itu punya Kemenkes. Jadi masyarakat bisa buka data itu per 3 jam. Update itu relawan kita yang langsung nanyain ke IGD. Itu punya udah kayak pilkada ya, atau pemilu. Kebayangkan itu berapa lama ya, itu mungkin ada beberapa sebulan ngerjain itu. Itu terus kalau ingat dulu ada Peduli Lindungi. Yang ke mall waktu itu harus pakai itu. Ya, masuk ke mall, kita ngetes itu beneran dipakai nggak sama tempat-tempat umum gitu. Jadi relawan kita beneran nyobain tuh. Kalau kita lewat langsung, nanti satpamnya bakal berhentiin nggak ya? Misalnya kita nggak bisa untuk lihat ke kepatuhan orang untuk pakai itu. Kita sempat ngedata juga lokasi vaksin tuh ada di mana aja, ketersediaan obat, lokasi oksigen juga. Pokoknya relawan data digital. Gitu. Dan itu sekitar ada 3.800 relawan yang tapi nggak turun ya, itu dari rumah aja gitu. Jadi mereka bergerak gerilya lah ya dari rumah, pakai WA aja gitu ngubunginnya. Dan itu ya itu besar banget karena itu juga jumlah relawan digital yang paling banyak untuk satu kegiatan selama beberapa bulan. Jadi kayak kita nggak pernah punya program kayak gini terus diminta dalam waktu hanya hitungan hari harus jadi sistemnya. Itu berkesan, tapi kita juga bilang kita nggak mau melakukan ini lagi kan, berarti ada COVID lagi dong. Kita nggak mau ini maunya berakhir. Tapi ya udah alhamdulillah keadaan jadi lebih baik begitu udah ada orang vaksin segala macam. Itu jadi kayak ini benar-benar emang masyarakat sih gitu yang bantuin pemerintah untuk bikin untuk membantu percepatan dan menginikan informasi yang valid gitu sih. Wah, banyak ya, sampai 3.800 rekor ya, rekor relawan ya. Bahkan yang daftar itu sampai 7.000. Berarti daftar dari website itu semua. Iya, daftar website kita 7.000. Kita butuhnya waktu itu awal kita cuma butuh 1.000, 2.000, sekitar lama-lama kita butuh 3.000. Gitu. Nah, proses kurasinya kayak gimana tuh waktu itu untuk memilih relawan? Apakah memang dibebaskan aja atau misalnya ada kayak semacam syarat ketentuan dan sebagainya tuh biasanya? Waktu itu sih orang yang penting willing mereka mau pakai HP-nya dan punya pulsa, paham WhatsApp, bisa berkoordinasi kayak gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak memberikan batasan atau seleksi juga kayak kita nggak kayak gitu, tapi sistemnya adalah juga mereka bekerja dalam kelompok. Jadi nggak kebayangan kalau Indorelawan langsung direct ke 3.800. Jadi kita bikin kayak ada fasilitator yang bisa bantu untuk ngumpulin datanya, untuk make sure relawannya aman segala macam gitu. Oke, menarik ya. Kita coba lanjut lagi ya. Mungkin ini cukup menarik juga. Kadang-kadang yang mungkin ada persepsi mungkin ya di beberapa kalangan gitu, terutama untuk NGO atau lembaga non-profit ini kadang-kadang kan bisa jadi ya mereka cukup idealis lah ya, ada batasan-batasan tertentu yang mungkin mereka mau kerjakan atau enggak gitu ya kan. Nah, di Indorelawan sendiri itu ketika mengerjakan sebuah proyek kolaborasi entah itu dengan organisasi atau apapun gitu entitas, ada nggak sih kalian memiliki batasan-batasan tertentu gitu ya yang emang kayaknya ini kayaknya gue nggak mau nih untuk ngambil ranah ini, atau misalnya menurut gue ini terlalu mungkin riskan nih untuk Indorelawannya sendiri, atau untuk mungkin value kita nggak sesuai, ada nggak sih? Ada, kita ada batasannya yang pasti non partisan. Non-partisan itu partisan nggak boleh membeda-bedakan juga gitu ya. Jadi kita yakin bahwa semua orang itu bisa jadi relawan dan semua orang tuh juga bisa dibantu gitu. Jadi misalnya aku dari suku A, nggak boleh tuh misalnya si organisasi atau komunitasnya yang di Indorelawan nyari relawan hanya dari suku A atau agama A itu nggak boleh gitu. Jadi harus universal lah ya gitu. Itu nilai-nilai yang umum sih, multikulturalisme juga. Jadi nggak membeda-bedakan, menerima semua perbedaan gitu. Karena kan Indonesia sendiri kan beragam banget ya gitu. Jadi mau balikin lagi
ininya value-nya relawan sih, kan mereka ya membantu ya hanya untuk membantu, nggak melihat mereka orang yang dibantu itu siapa apa gitu. Itu paling sih batasannya. Yang terpenting itulah ya, berarti yang menjadi dasar atau landasan kalian ya untuk bergerak ya. Nah, selanjutnya sih ya, kalau misalnya gue mau nanya nih terkait dengan motivasi ya, motivasi seseorang ya. Mungkin ya kan sangat beragam ya, tapi mungkin bisa lo simpulkan kebanyakan apa sih motivasi atau faktor yang menjadi mendorong mereka untuk aktif di kegiatan relawan ini kayak gitu. Karena kan ya pasti ya kita nggak tahu motif sebenarnya seperti apa, tetapi mungkin ya bisa dibilang yang secara umum lah apa aja sih biasanya. Nah ini menarik banget kan, kita baru bikin riset tentang ini tahun lalu gitu. Jadi kita mau melihat itu motivasi orang kenapa sih mau jadi relawan. Jadi kita ada hasilnya ada 4 sebenarnya motivasi. Yang pertama motivasi intrinsik, value ini orang-orang yang emang mau jadi relawan tuh emang mau ngebantu aja, mau berdampak, mau mau merasa berguna gitu, mau ya menolong orang gitu. Nah si motivasi intrinsik ini menariknya itu lebih banyak di orang-orang yang pertama perempuan, yang kedua yang berada di usia 25 ke atas, 25 tahun ke atas. Produktif lah ya. Iya. Jadi mungkin orang-orang yang udahlah gitu, bantu aja gitu. Nah, yang menarik adalah yang kedua, motivasi pengembangan diri. Nah, ini ibaratnya mau jadi relawan atau mau bantu orang itu karena ingin meningkatkan skill, ingin menambah sesuatu gitu dalam dirinya ya, pengembangan diri gitu ya. Jadi belajar sesuatu dari organisasinya, berkomunitas. Nah, ini banyak di usia 18 sampai 24 tahun. Jadi mungkin yang baru masih kuliah gitu ya. Tadi yang kalau tadi mungkin yang udah kerja. Kalau ini ya. Iya, kalau ini lebih nambah pengalaman, pokoknya pengen belajar sesuatu lah yang baru gitu. Dan yang ketiga sebenarnya motivasi sosial. Nah, kalau motivasi sosial lebih ke pengen punya teman baru, network baru gitu. Jadi pengen memperluas lagi jejaring mereka gitu. Tapi itu nggak banyak. Nah, yang keempat ini juga yang nggak banyak adalah motivasinya mungkin untuk karir ya. Jadi mungkin orang-orang yang bermotivasi ini adalah yang melihat bahwa mereka mau jadi relawan sesuai dengan studi atau pekerjaan mereka. Jadi spesifik banget, misalnya gue dokter, gue mau jadi relawan dokter di daerah gitu. Hanya itu aja mau gue kerjain gitu. Jadi itu ada beberapa orang yang termotivasinya karena itu. Karena sesuai dengan jalur karirnya. Iya, atau studinya dia sebelumnya gitu. Jadi misalnya dia kuliahnya di mungkin akuntansi atau dia maunya di situ aja. Nah, yang menarik juga sebenarnya tapi porsinya masih sedikit adalah yang mau jadi relawan karena untuk mental health. Gitu. Jadi mereka ingin rilis stres dan improve kesehatan mental mereka gitu. Itu yang paling jarang, tapi sebenarnya itu juga lumayan. Kalau dari riset yang lain juga bilang bahwa sebenarnya jadi relawan itu juga bisa menyehatkan mental kita gitu ya. Mungkin melepas semuanya terus kayak kita akhirnya merasa berguna, berdampak yang tadi itu. Energi kita lah ya. Iya, kita jadi merasa positif dengan diri, merasa puas dan lain sebagainya. Begitu kan juga sehat gitu ya untuk mental itu secara nggak langsung juga sebenarnya bermanfaat, tapi masih sedikit yang motivasinya karena itu. Mungkin tuh lebih ke benefit yang didapatkan ketika jadi relawan. Tapi 4 itu sih motivasinya. Berarti tadi yang pertama intrinsic value. Intrinsic ya value. Ya, yang artinya dia hanya mau membantu aja. Kan? Nah, berarti kan di luar itu kan ada motivasi personal lainnya ya. Yang mungkin tadi mau dapat pengalaman kah, dapat jejaring kah dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ditelusuri lebih lanjut lagi gitu ya Marsya, ada nggak sih perbedaan misalnya durability-nya mereka gitu atau apa ya kan antara orang yang tadi pertama dengan yang mungkin dengan motivasi lainnya gitu, ada nggak sih perbedaan antara durability-nya, loyalitasnya mungkin atau apalah ya terhadap isu kerelawanan ini atau terhadap aktivitas mereka? Menarik sih pertanyaannya, tapi itu belum kita lihat sampai sedalam itu ya. Cuman yang biasanya jadi itu sangat itu mungkin sangat personal banget karena balik lagi ke kecocokan juga kita sama organisasi dan sama kita di saat jadi relawan tuh, maksudnya relawan ini kan bukan kayak pekerjaan ya, pasti kita bukan prioritas gitu. Jadi sedang ada kejadian apa di hidup kita gitu ya. Itu kan sangat menentukan. Misalnya paling banyak tuh relawan yang tadi masih kuliah. Di database kita juga yang paling banyak jadi relawan adalah yang mereka berusia masih kuliah. Nah, setelah mereka kerja, apalagi kalau udah berumah tangga, sudah punya anak, itu makin berkurang tuh jumlahnya gitu. Jadi mungkin balik lagi ya ke
ke merekanya gitu, mereka mau sampai mana dan ada prioritas hidup apa saat itu. Tapi kita menemukan bahwa sebenarnya jadi relawan juga nggak boleh terlalu sering banget juga, overwhelm. Gitu. Jadi batasnya sebenarnya menarik nih. Dari bukunya Adam Grant dia bilang ngomongin tentang give and take, gimana orang yang suka memberi dan orang yang ya orang giver gitu ya. Itu adalah orang-orang yang relawan, yang sosial. Sebenarnya untuk bisa batas sampai berapa lama sih gitu ya untuk kita bantu orang, itu sebenarnya 10 jam per minggu tuh cukup. 2 jam per minggu. 2 jam per minggu. 10 jam per bulan lah. Iya, 8 sampai 10 jam itu udah. Maksudnya kalau kurang mungkin kita kalau kurang dari 10 jam per bulan atau 2 jam per minggu mungkin kita nggak terlalu ngerasain dampaknya. Terus kalau kita lebih banyak dari 10 jam per bulan, mungkin kita jadinya overwhelm karena kerjaannya keberantakan, mungkin hubungan di rumah jadi kayak gimana. Tapi kalau 10 jam, sekitar 10 jam itu ideal. Jadi kayak balance gitu. Jadi juga jangan terlalu sering, tapi juga jangan terlalu kurang gitu. Pokoknya pas lah ya. Pas lah. Itu berdasarkan penelitian ya. Iya. Gitu ya. Jadi seminggu sekali aja itu jadi relawan sudah cukup dan impactnya tuh panjang. Kita merasa lebih happy, kita merasa lebih puas dengan diri, merasa berguna, improve mental health juga gitu. Jadi itu menarik sih, dan itu gue ngerasain juga ya, karena gue dulu jadi relawan setiap hari Minggu 2 jam aja, 2 sampai 3 jam aja. Ya gue bisa sampai 5 tahun gitu, dan ya banyak, nggak hanya gue tapi juga teman-teman lain yang ngerasain gitu sih. Ini bisa jadi sedikit tips mungkin ya buat anak-anak muda sekarang yang mau mengeksiskan dirinya gitu ya di akhir minggu ya. Cukup 2 jam ya sebenarnya ya untuk mengikuti kegiatan Indorelawan atau kerelawanan lainnya gitu. Nah, ini ada juga mungkin yang kita bisa bahas ya terkait dengan mungkin tantangan ya. Maksudnya gini, mungkin ini dari sudut pandang gue melihat kan antara organisasi atau komunitas dan kerelawanan kan terkadang berbeda ya. Ini menurut pemahaman gue, dimana kadang-kadang kan kalau di sebuah organisasi atau komunitas itu mereka punya standar yang mengikat. Contohnya misalnya aturan-aturan resminya ya kan ketika mereka menjadi anggota komunitas itu. Nah, sedangkan kan kalau di kerelawanan ini kan karena sifatnya mau membantu kayak gitu ya. Nah, nggak tahu ini benar atau salah gitu, yang ada di pikiran gue karena mungkin sifatnya ini hanya sekedar relawan, terkadang mereka tidak ada semacam ikatan komitmen yang kuat kayak gitu ya. Nah, bener nggak sih hal itu terjadi? Ya kan pertama, dan yang kedua biasanya gimana Indorelawan itu bisa menghadapi tantangan ini? Jadi kita punya pandangan ada dua posisi relawan di sebuah organisasi gitu ya. Jadi relawan penunjang dan penggerak. Jadi kalau relawan penunjang statusnya itu adalah biasanya ada di organisasi-organisasi yang sudah cukup mature lah. Jadi mereka punya, mungkin mereka udah formal artinya mereka udah yayasan atau perempuan, mereka udah punya badan hukum. Iya, itu. Jadi biasanya mereka udah punya full time team gitu, dan mereka butuh relawan sebagai penunjang programnya gitu. Jadi ini utamanya di teman-teman yang sudah formal. Nah, yang kedua adalah yang penggerak. Nah, ini komunitas-komunitas yang juga banyak di Indorelawan karena komunitasnya itu masih informal ya. Misalnya gue mau lo bikin organisasi komunitas, kita ngapain, ngajar, bikin undang relawan. Itu relawannya adalah penggerak. Bahkan foundernya sendiri mungkin adalah relawan. Jadi penggerak itu kalau relawannya hilang, organisasinya berhenti, programnya selesai. Kalau tadi penunjang berarti ya masih ada full time timnya lah gitu. Karena mereka contohnya mungkin kalau langsung aja kayak WWF gitu ya, atau Greenpeace kayak gitu yang memang sudah ada timnya ya. Betul. Sama di Indorelawan juga gitu. Kita punya relawan sosial media, mereka penunjang gitu. Kalau mereka nggak ada ya mungkin tim kita aja yang jadinya lebih capek gitu. Jadi dua posisi itu sih. Jadi kalau kita sih punya modul juga ya tentang manajemen relawan. Jadi kita masukin ya basic apa aja sih yang harus dikerjakan sebagai organisasi. Apakah kita sebagai organisasi itu siap menerima relawan? Karena tantangannya juga adalah banyak yang mengira relawan itu adalah tenaga murah gitu, kayak gratis gitu kan. Betul. Justru karena dia tidak perlu dibayar makanya dia tidak ternilai sebenarnya kan. Jadi jangan mengartikan ke ya udah relawan tuh silakan datang terus kerjain aja gitu yang perlu kamu kerjain, atau ya udah dilepas gitu. Nah, kita nggak encourage itu. Jadi kalau mau nyari relawan yang benar-benar dikelola, jadi benar-benar kayak ada kayak ada bagian HR-nya lah kalau bisa, atau divisi ya sumber daya manusianya. Jadi relawannya tuh
dikelola, termaintain gitu. Kita make sure mereka punya kesepakatan dengan organisasi apa yang boleh dan tidak boleh. Kemudian yang kedua ya kita juga make sure tugas-tugas mereka. Ya kita kan nggak mau ya kalau di kerjaan aja kita nggak mau dikasih tugas yang lain gitu kan. Apalagi relawan terus semena-mena lagi. Jadi ada batasannya. Ada ininya juga proses mungkin bedanya di organisasi sosial dengan mungkin di perusahaan ada kayak motivatingnya juga sih. Kita harus memastikan bahwa teman-teman relawan ini juga belajar sesuatu. Jadi mereka tadi yang suka dengan pengembangan diri itu pengen banget dapat training. Jadi bukan cuman kayak mereka mengasah skill, tapi juga ada training yang didapatkan yang disediakan oleh si organisasinya. Sebenarnya sebagai apa ya? Kayak benefitnya. Dan misalnya bisa ketemu sama foundernya, bisa dapat training tentang topik ini yang kalau di luar mungkin bayar mahal, di sini bisa ngundang mentor yang keren-keren gitu. Jadi itu yang yang perlu dilakukan oleh organisasi ketika menerima. Jadi benar-benar diurusin sampai diapresiasinya juga. Jangan sampai lupa gitu. Nah, menarik ya kan kalau di organisasi atau di perusahaan kita ngomong ya. Ketika mereka menjalankan sesuatu kan ada parameter yang diukur dan kalau misalnya tidak tercapai mungkin atau tercapai ada sistem punishment and reward gitu ya. Nah, gimana sih kalau di dunia kerelawanan ini gitu berlaku nggak sih proses atau sistem punishment and reward itu sendiri? Itu tuh sangat sangat fleksibel banget sih. Balik ke peraturannya organisasi gitu ya. Karena yang paling tantangan yang selanjutnya adalah sebenarnya komitmennya. Jadi misalnya kita udah bilang komitmennya 1 tahun ya. Nanti biasa di tengah-tengah pada hilang kan. Hilang semangat. Hilang semangat atau hilang beneran ghosting. Bisa dikontak gitu. Jadi itu udah lumrah banget gitu, udah sesuatu yang wajar sekali terjadi. Nah jadi kita nggak bisa juga mungkin punishment yang kita bisa kasih ya mungkin dia jadinya nggak kita ikut sertakan lagi kalau ada kegiatan seperti itu sih. Jadi bukan kayak gimana gitu ya. Nah yang rewardnya tadi ya apresiasi. Kalau misalnya dia bisa terus ngerjain program yang terus bisa ngebantu organisasi kita, menarik banget kalau misalnya kayak ada jenjangnya. Jadi yang dibikin Indorelawan juga itu ada career path di kerelawanan. Kita bilangnya volunteer journey. Jadi ada relawan berjenjang. Jadi mereka bisa pertama nih mereka tadi yang bootcamp di awal gue cerita adalah awal jadi peserta. Ya dapat kelas, dapat tugas. Nah, oke nih mau lanjut ke batch 2, dia bisa naik level jadi fasilitator. Jadi kayak kakaknya relawan. Jadi ngebantu nih teman-teman relawan yang udah yang baru yang mau join program ini. Nanti di batch selanjutnya si Fasil nih bisa naik level lagi jadi mentor. Sampai pada akhirnya dia bisa jadi project officer. Nah, kita punya pelaksana bantuin kita gitu. Jadi dalam part untuk project officer tentu kita akan ada remunerasinya buat dia, either itu part time atau full time tergantung dengan kemampuan kita. Jadi dia kayak ada career path-nya gitu. Nah, kita udah ngelakuin itu di program ini. Jadi kita punya relawan dari batch 1, di batch 5 dan seterusnya dia jadi project officer, jadi project manager. Jadi kayak dia kan juga jadinya nambah skill management skill dia kan, project management dia meningkat banget. Berarti dunia relawan ini bisa dibilang ya sebenarnya nggak hanya one hit ya, bisa sustain ya terus ya kayak gitu. Oke, menarik. Nah, kalau misalnya kita ngomongin secara makro ya gitu ya, mungkin kita ngomong ini bahasanya gue bilang aja Indonesia lah ya gitu ya. Tantangan terbesarnya sebenarnya untuk dunia kerelawanan di Indonesia ini apa sih sih? Secara makro gitu loh kalau kita lihat. Kalau gue nggak tahu ya, gue bisa membandingkan atau enggak, tapi kalau ngelihat sekarang sih sebenarnya generasi ya, tantangannya sebenarnya di generasi. Jadi kalau zamannya mungkin Indorelawan 10 tahun lalu masih menyasar generasi milenial, ya kan, generasi kita Gen Y lah ya. Gen Y. Nah, yang setelah sekarang kita mungkin targetinnya Gen Z dan Gen Alpha sebagian gitu. Jadi beda banget kan gimana cara kita untuk mengajak dan berkomunikasi. Dan apa yang jadi fokusnya mereka juga mungkin beda gitu melihat kerelawanan. Mungkin tadi riset yang tentang motivasi itu mungkin banyak juga di yang usia tadi ya 18 sampai 24 adalah sebagian Gen Z dan ya sebagian Gen Z itu yang ngelihatnya ya mereka mau jadi relawan karena ya pengen ada pengembangan diri gitu. Mungkin kalau milenial beda lagi, kayak emang pengen ngebantu aja gitu kan. Jadi itu yang perlu gimana caranya bisa menarik mereka gitu untuk bisa ngebantu tentang isu sosial gitu, menarik ketertarikan mereka gitu. Jadi itu
kita lagi kita juga mikir apa sih campaign atau program yang kita bisa sesuaikan gitu. Jadi makanya generasi relawan hadir dengan model bootcamp. Kalau sebelumnya mungkin kita lebih sering bikin event offline gitu ya, lebih sering kayak yang bikin ngumpul, festival gitu. Kalau sekarang kita combine dengan adanya training gitu ya, pelatihan kayak gitu sih. Jadi untuk menjawab kebutuhan itu lagi ya. Iya, untuk kebutuhan itu. Nah, itu mungkin yang pertama. Yang kedua ini sih ini mungkin masalah Indonesia juga ya. Anak muda tuh mulai di mana sih? Di Jawa kan. Masih jomplang banget sama yang lain gitu. Sedangkan kalau dari secara organisasi kan namanya Indo Relawan ya sebenarnya mau nyasar Indonesia gitu. Betul. Tapi kita lihat bahwa dari segi anak-anak relawannya gitu ya, anak-anak mudanya tuh ngumpulnya masih di Jawa. Itu mungkin mereka juga bersekolah dan bekerja di Jawa. Jadi di daerah jadinya mungkin kurang relawanannya atau ada tapi mungkin kita belum connect gitu. Tapi sebenarnya aku yakin semangat gotong royongnya ada gitu. Jadi itu juga mempengaruhi bagaimana program-program kerelawanan di daerah dan di Jabodetabek lah, di Jawa lah, itu pasti beda. Agak jomplang ya berarti ya. Iya, jadi kayak nggak bisa disamaratakan, tapi mungkin ada beberapa komunitas yang bikin programnya kayaknya bisa ditambahin deh dengan program yang mungkin lebih impactful dan lebih nah itu mungkin teman-teman yang udah terpapar dengan pelatihan, yang terpapar dengan mungkin sosial media dan lain sebagainya, atau biasa berkolaborasi, koneksi, itu mungkin lebih gampang di Jawa. Tapi kalau di daerah mungkin susah gitu kan, karena belum ekosistemnya belum mendukung gitu. Jadi belum ada ketidakmerataan sih mungkin. Tapi aku yakin spiritnya itu ada gitu. Cuman wadahnya atau mungkin kesempatannya tuh yang nggak banyak pilihannya. Sedang kalau di Jabodetabek tuh bisa tiap weekend di mana mau jadi relawan tuh banyak banget aktivitasnya. Betul. Itu sih mungkin. Oke. Nah, ada nggak sih contoh dari negara mana gitu yang menurut lo gitu ya cukup ideal sebenarnya konsep kerelawanannya, atau mungkin ekosistem kerelawanannya itu terbangun secara baik kayak gitu? Ada nggak role modelnya dari negara lain? Menarik. Negara lain tuh mungkin yang paling deket dulu kali ya. Singapura tuh sebenarnya punya kayak national committee yang megang relawan gitu. Sedangkan di Indonesia nih masih masing-masing terbaur lah ya. Iya, gitu terpecah ke beberapa kementerian atau badan lembaga gitu ya. Tapi kalau di sana dia punya satu lembaga sendiri under government yang emang fokusnya di volunteering dan anak muda gitu. Nggak tahu itu kita butuhkan di Indonesia atau enggak, tapi ngelihat, jadi organisasi itu kan banyak banget ya. Organisasi sosial sendiri di Indo Relawan aja kita ada 6.000 organisasi yang tergabung ya. Itu yang tercatat di kita. Kita nggak tahu di luar sana mungkin lebih banyak yang belum kita terhubung, tuh pasti jumlahnya banyak banget. Nah, jadi kayak kita tuh belum punya pakem aja sih tentang volunteer, standar volunteer tuh kayak gimana. Masih banyak yang ngomongin tentang kerelawanan itu biasanya yang udah ada aturan itu kayak di kebencanaan. Itu udah cukup rapi tuh, ada peraturannya segala macam. Nah, kita nih belum ada gitu. Jadi Singapura mungkin bisa dibilang lumayan hidup. Filipina, ya itu juga lumayan. Itu kayak kita sih. Jadi ya organisasinya juga banyak. Aku lupa mereka udah punya national community-nya apa belum. Tapi ya mirip-mirip lah kayak kita gitu. Vibe-nya lah gitu ya. Gimana banyak kayak organisasi informal dan lain sebagainya. Gitu. Kalau yang mungkin perfect banget aku nggak tahu. Mungkin di US juga karena volunteering platformnya nggak cuma satu tapi banyak banget gitu ya. Mungkin di sana juga kesempatan volunteeringnya banyak gitu. Mungkin juga ada under government yang juga ngebantu ngelihat ini gini. Sebenarnya kita pengennya ada kayak semacam standar juga sih, supaya bukan standar tapi kayak lebih mungkin relawan ini juga butuh kayak semacam ada apresiasinya gitu ya. Kayak misalnya kita aja saat ini belum punya Hari Relawan Indonesia. Kita adanya Hari Relawan Sedunia setiap bulan Desember gitu. Jadi belum ada kayak semacam sistem atau bentuk yang mengapresiasi organisasi sosial atau relawan dalam umumnya relawan gitu di Indonesia gitu. Jadi kita kadang-kadang kita bikin aja Indo Relawan Awards, kita bikin aja festival relawan. Jadi akhirnya mau nggak mau ya kitanya sendiri yang harus bergerak. Kita ngumpulin teman-teman organisasi. Mungkin ada beberapa kementerian, lembaga, pemerintah tuh yang juga udah bikin, tapi ya mungkin terbatas gitu ya. Gitu aja sih paling. Ya, nah itu kan juga balik lagi ya, mungkin
kalau kita melihat skala di Indonesia aja gitu ya, mungkin ya tadi mungkin dari pihak pemangku kepentingan atau kekuasaan itu belum memiliki rasa urgensi terhadap hal ini ya kan, terus masyarakat kita juga gitu, apalagi di era sekarang kan bisa dibilang ya masyarakat ini cukup materialistis, egois, pragmatis lah ya, mungkin ya seperti itu ya gitu pandangan beberapa orang itu. Nah, gimana caranya sih Indorelawan sendiri itu bisa survive gitu menghadapi ya tadi mungkin belum dapat sokongan juga kan dari atas gitu atau dari pemerintahan, tapi melihat masyarakat juga kita mungkin secara generalnya gitu ya, secara umumnya seperti itu kayak gitu. Nah, gimana kalian akhirnya bisa tetap survive sih menjalani ya hal ini kayak gitu loh dengan konsisten lebih dari 10 tahun ya kan di dunia kerelawanan dan sebagainya. Iya, sebenarnya banyak eksperimen sih gitu, dan kita juga ngelihat adalah jadi mengajak orang jadi relawan kan sebenarnya ngajak orang untuk berbuat baik ya, untuk menumbuhkan empati. Nah, itu tadi mungkin yang kurang di masyarakat modern sekarang yang semuanya serba digital, serba cepat dan ya mungkin individualis gitu ya. Jadi sebenarnya makin penting tuh kita berinteraksi. Nah, itu tuh yang kurang mungkin dalam dalam masyarakat modern sekarang, interaksi gitu. Jadi kalau kita selalu encourage orang-orang untuk jadi relawan karena sebenarnya ngajakin orang keluar dari bubble sih. Gitu ya. Jadi mungkin sama kita hidup di bubble yang isinya orangnya kayak gini sifatnya gitu kan. Ternyata di luar sana ternyata ada hal-hal yang nggak saya tahu dan saya bisa berinteraksi karena jadi relawan. Karena jadi relawan kan mungkin kayak turun ke lapangan, ketemu sama orang yang beda dari ekonominya, statusnya, segala macam. Benar-benar kayak ngebuka mata kan. Jadi mungkin jadi relawan itu juga secara nggak langsung membantu meningkatkan empati dan juga membantu persatuan Indonesia juga gitu. Jadi orang paham bahwa ada orang yang berbeda, kita jadi bisa berempati dengan orang yang berbeda itu dengan jadi relawan karena interaksinya itu terjadi. Bayangin kalau kita kurang interaksi, kita pandemi kan mungkin sebagian orang stres banget nggak bisa ketemu sama orang, kita miskom lah segala macam. Nah, kita selalu yakin kalau mau bikin Indonesia lebih baik gitu ya sebenarnya adalah berinteraksi gitu dengan orang yang berbeda, ya keluar dari bubble. Nah, itu bisa dilakukan salah satunya dengan jadi relawan. Gitu. Jadi ya mau berusaha melihat positif juga susah karena kita jadi relawan sebenarnya juga mengatasi masalah sosial kan, membantu mengatasi masalah sosial, memberikan solusi gitu kan. Jadi masalah sosial nggak selesai. Pasti akan terjadi terus. Jadi kayak semakin butuh relawan gitu. Mungkin kalau kita udah nggak, mungkin kayak negara-negara di Eropa Timur gitu yang udah semuanya sangat merata gitu ya. Zen dan hidupnya berkecukupan. Mungkin jadi relawan jadinya ya either mereka udah lakukan itu di hari-hari gitu ya, udah biasa, atau mungkin nggak ada yang dibantu, mereka jadi ya orang-orang sudah menemukan kebahagiaan lain dengan berinteraksi sehari-hari gitu kan. Jadi menarik juga kalau ya Indonesia ternyata masih butuh ya gitu untuk kita bisa tetap tetap menjadi lebih baik lah gitu masyarakatnya. Menarik. Nah, dari lo sendiri sih ya, selama menjalani kegiatan kerelawanan ini, pernah nggak sih mungkin ada merasa di dalam suatu titik mungkin kayak lo akhirnya berpikir ulang, kenapa gue melakukan ini gitu ya? Atau lo mungkin dalam tahap bosen atau apa gitu? Pernah merasakan di titik itu, dan apa akhirnya yang membuat lo bisa bangkit lagi? Waduh. Nah. ini ya personal ya. Pasti pernah. Karena pernah ngerasain apalagi pas pandemi sih. Itu kayak mungkin perasaan nggak berdaya itu ya mungkin kita alami, tapi alhamdulillah karena cukup disibukkan dengan project-project dadakan untuk Indonesia gitu yang tadi gue cerita, jadi survival mode aja sih gitu. Tapi yang gue yakin juga sebenarnya perlu ada yang gue rasain saat itu sih sebenarnya emang perlu kayak ada batasan sih gitu, apalagi untuk teman-teman yang bekerja di dunia sosial, apalagi yang berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin orang sakit, orang-orang yang beresiko gitu ya, orang yang mungkin pengungsi, apalagi yang punya ancaman mungkin ya mengalami hal-hal yang nggak baik dan nggak enak lah gitu. Itu kan pasti kita sebagai relawan tuh juga punya
efek psikologisnya gitu. Nah, gue yakin gue aja yang cuma lihat di sosial media dan dengar ceritanya cukup stressful, apalagi yang terjun langsung sih gitu. Jadi itu sih mungkin yang perlu dimiliki oleh teman-teman relawan adalah yang kesiapan dan bisa membatasi diri sih, mana yang bisa dikontrol dan mana yang enggak gitu kan. Jadi relawan tuh bukan kayak aku adalah penyelamat datang gitu kan. Jadi dengan adanya aku juga gak boleh mikir kayak gitu kan. Dengan adanya aku semua bisa terselesaikan gitu. Terus gitu gak selesai kita jadi kayak waduh salah gitu kan. Nah itu perlu batasan sih. Kita cuma bisa bantu sampai sini, memang sisanya ya mungkin orang yang dibantunya yang harus punya kemauan dan lain sebagainya gitu sih. Itu tantangannya sih mungkin di Indonesia karena terlalu terpapar sama hal-hal negatif. Kayak berita ini banyak masalah, jadi kitanya juga kadang-kadang aduh gue bisa ngapain ya gitu, dan ya bisa memisahkan itu dengan baik gitu ya, kapan saatnya untuk fokus dan kapan saatnya untuk, jadi kadang tuh empati itu juga bisa di kayak switch on gitu. Jadi kayak saatnya gue menolak dulu deh untuk tahu lebih banyak gitu ya, atau untuk berinteraksi karena gue tahu gue nggak akan kuat gitu. Jadi kalau misal gue kadang merasa kayak gitu juga gitu, bukan yang jadi apatis tapi kayak hold on dulu, switch off dulu, abis ukur itu kemampuan dulu lah. Terus switch on lagi. Kalau nggak bisa gila nggak sih? Kayak mau ngebenerin semuanya, mau membantu semuanya. Nah dibalik lagi ke organisasinya sih, kan organisasinya kita bekerja kan fokusnya di kerelawanan ya, di anak muda gitu. Jadi ya fokus di situ aja gitu. Jadi nggak terlalu banyak bukan mikirin, tapi nggak fokusnya untuk bisa gimana caranya ngebantuin anak muda supaya mau jadi relawan, untuk bisa jadi SDM yang baik untuk Indonesia dan lain sebagainya. Jadi fokusnya di situ aja gitu. Jadi itu yang makanya program-program kita juga biasanya fokusnya ke organisasi komunitasnya yang kita berdayakan gitu ya. Mereka bisa ngelola relawannya dengan baik, dan orang relawan-relawannya nih yang bisa bekerja juga dengan baik gitu. Itu mungkin. Nah, berarti kalau misalnya setiap kegiatan-kegiatan relawan sendiri itu pasti berarti harus memiliki setidaknya dampak lah ya, kayak gitu ya. Atau biasanya dampak yang diukur itu apa aja sih ya? Itu kalau impact, nah itu balik lagi sih ke programnya, tergantung program, dan balik lagi tadi relawan di situ sebagai penggerak atau penunjang gitu ya. Jadi kalau ngomongin dampak ya misalnya relawan stunting, dampaknya adalah mereka ningkatin pengetahuan, mereka bantu kader-kader untuk mendapatkan edukasi tentang stunting kayak gitu-gitu sih. Jadi si program-program organisasi ini yang menentukan sendiri dampak-dampak sosialnya apa. Yang pasti dampak-dampaknya itu terukur lah ya. Iya, pasti diukur. Pasti diukur ya. Oke, menarik. Nah, mungkin kalau misalnya kita ngelihat ya, let's say misalnya kalau mungkin pandangan gue karena gue nggak pernah terjun langsung di dunia kerelawanan gitu ya. Pandangan gue ketika melihat suatu entitas atau organisasi kan seperti perusahaan kadang-kadang gitu ya. Ya kalau di perusahaan itu kan ada yang misalnya fokus on proses atau fokus on result kayak gitu ya. Nah kalau di dunia kerelawanan ini kayak gimana biasanya? Kebanyakan tuh kalau di dunia kerelawanan tuh palu gada. Jadi ngerjain semuanya. Jadi harus juga result juga, prosesnya juga seperti itu. Jadi mungkin karena beda-beda sih sebenarnya. Ada organisasi NGO yang memang kayak misalnya kayak kalau di perusahaan mungkin udah multinational company yang udah gede banget gitu kan, tapi di NGO juga ada NGO yang udah international NGO yang udah punya cabang di mana-mana gede banget. Mungkin dia cara kerjanya itu mungkin mirip sama perusahaan. Jadi emang udah ada struktur udah rapi banget lah gitu. Tapi yang banyak kan mungkin bisa dibilang jumlahnya di Indolawan sendiri dan mungkin di Indonesia adalah ya kebanyakan tuh yang informal community. Kayak di kita tuh mungkin sekitar 60%. Gitu ya. Yang kayak ya tadi misalnya kayak kita hanya 2 orang nih temenan bikin terus tiba-tiba gede gitu kan, relawannya 100, 200. Nah kita seneng sih ngeliat yang kayak gitu ya. Jadi komunitasnya dilanjutkan gitu dengan organisasi. Jadi sangat informal sekali dan sangat fleksibel. Nggak, apalagi mungkin nggak kayak perusahaan yang terlalu teratur banget gitu ya. Tapi sebenarnya banyak yang juga tanya kapan saya saatnya tetap jadi komunitas kayak gini informal atau kapan jadinya formal. Nah itu kita balik lagi ke yang bikin. Kamu mau mau sampai segede apa gitu. Kalau misalnya mau mendapatkan pendanaan dari donor luar negeri ya tentu kamu harus formal. Mau kerjasama sama berbagai perusahaan tentu harus formal itu. Jadi kita balikin lagi ke bentuk organisasinya tuh mau seberapa besar sih teman-teman kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu
itu bisa dibilang ya banyak juga ya fenomena yang relawan kalau misalnya tadi dia tidak formal lah ya dan mungkin hanya ya sekedar dalam beberapa waktu saja gitu, berarti banyak juga dong ya yang sifatnya relawannya musiman kayak gitu ya dari mereka ya. Oke. Dan itu sah-sah aja ya di dunia kerelawanan ya. Jadi ada kalau di Netherlands kita bagi 3. Ada yang event, project event regular sama project. Jadi event itu biasanya kegiatan yang kayak sekali datang, kayak 2 jam doang, event misalnya bantu apa gitu ya, festival atau kegiatan buka bersama nih butuh relawan cuma 2 jam. Ada yang sifatnya reguler kayak yang pernah gue lakukan, ngajar setiap hari Minggu jam segini sampai jam segini gitu. Mungkin batas waktunya setahun atau lebih. Yang ketiga itu yang project. Terserah kapan dikerjain, pokoknya selesai dalam 3 bulan. Gitu. Misalnya relawan apa? Bisa research, bisa translator, mungkin misalnya harus nge-translate dokumen atau relawan apa yang itu ditentukan sama organisasinya. Jadi 3 jenis ini sih yang mungkin yang musiman, mungkin yang event yang paling banyak. One hit lah ya dia. Nah, biasanya yang event ini adalah best practice-nya relawan orang-orang yang baru jadi relawan itu jangan tiba-tiba regular sama project. Kaget nanti mereka. Jadi mulainya dari yang event dulu ya justru itu banyak yang dari riset kita dan ya gue juga merasakan waktu itu gue nggak langsung kayak satu organisasi gue langsung di situ 5 tahun. Gue ikut yang event-event dulu, buka puasa setahun sekali. Dulu di OSIS. Itu kan sebenarnya kerelawanan juga ya, sekali doang program gitu lama-lama. Gue bisa berkomitmen lebih panjang nih, gue butuh yang rutin nih. Gue berani, karena banyak yang nanya, Kak aku nggak berani komitmen langsung gitu kan. Oh yaudah ikut yang event aja nggak apa-apa gitu. Berarti nggak dibatasi ya, maksudnya nggak harus yang kalian tuh kalau misalnya ikut relawan kayak punya pemikiran terikat kayak gitu ya selama berapa lama ya? Itu ya kesiapan satuan. Kayak kita aja kerja siap nggak jadi pegawai tetap atau freelance, kayak gitu ya. Kayak gue freelance aja deh gitu kan. Jadi bisa kayak gitu juga jadi relawan. Maksudnya jadi ini ngebuka juga cara pikir teman-teman mungkin yang selama ini kalau ikut kerelawanan tuh mungkin takut ya ada mind blockingnya dari mereka karena harus komit banget kayak gimana. Sebenarnya bisa ya dimulai dari hal kecil, event itu ya. Dan nggak salah ya jadi relawan musiman ya. Iya nggak salah. Mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir lagi sih ya gitu. Mungkin ini agak sedikit berat lah ya gitu. Tapi gue mau coba meminta gagasan atau pandangan lo gitu ya terkait dengan gimana sih mungkin dari lo gitu ya atau Indo Relawan itu bisa memberikan mungkin usulan atau rekomendasi ya untuk meningkatkan kualitas iklim kerelawanan ini di Indonesia. Kira-kira ada nggak gagasan lo atau usulan lo? Sebenarnya pengennya tuh ya tadi balik lagi ke Indo Relawan kan misinya tadi jadi gaya hidup ya gitu. Tapi sekarang nih mungkin kita intervensinya tuh masih sampai baru di level mahasiswa gitu ya. Jadi kita sebenarnya pengen mulai dari sedini mungkin itu kerelawanan tuh udah hidup gitu. Jadi either yang pertama adalah mulai dari lingkungan keluarga atau dari lingkungan sekolah gitu. Mungkin ada beberapa program-program yang udah dibikin mungkin sama sekolah-sekolah gitu ya, yang ngajakin anak muridnya untuk turun ke lapangan jadi relawan gitu. Tapi kita juga mungkin tuh hanya 1-2 sekolah swasta gitu mungkin nggak terlalu banyak. Nah harapan kita sih sebenarnya bisa bikin, aku nggak tahu, mungkin ada ketentuan gitu ya, ada peraturan yang semua orang bisa nyobain gitu jadi relawan gitu sih. Dan itu biasanya dimulai dari dini atau tadi ya keluarga kayak gitu ya. Kalau bisa dari level keluarga itu akan lebih bagus. Kemudian bisa dimasukin ke sekolah mungkin gitu. Kita sesekali ada program-program yang memang menargetkan anak sekolah gitu. Cuman belum banyak sih gitu. Jadi kayak misalnya kita bikin clean up, bersih-bersih, atau kita coba kayak bikin walking tour, gimana caranya berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Accessible nggak sih ini jalanan-jalanin di Jakarta untuk teman-teman dengan kursi roda, tunanetra. Itu kan sebenarnya ngebangkitin tadi ya, mereka jadinya paham, berempati dan tahu bahwa ada orang keluar dari bubble gitu. Selama ini mungkin aku tinggal sama mama papa gitu ya, sama keluarga yang kayak gini. Ternyata ada teman-teman juga yang ada yang ngerjain ini di isu sosial. Ada komunitas ini. Jadi dari anak-anak tuh udah sadar gitu. Kan harapannya nanti jadi lebih ini sih. Kita mimpinya adalah kalau kita bisa mulai dari awal, kita bisa menciptakan mereka kan tuh jadi leaders ya. Mereka akan jadi pemimpin, mungkin mereka bikin perusahaan, mungkin mereka
kerja di level yang nanti udah akhirnya jadi leaders, mereka kalau dari kecil udah berempati kan jadi leaders yang empatik. Jadi orang yang gimana sih jadi pemimpin yang berempati itu kan yang dibutuhkan sekarang ya. Gitu. Jadi kalau banyak orang yang berempati ya gimana kita mungkin jadi lingkungan yang sehat juga, negara yang lebih baik juga gitu. Jadi itu sih sebenarnya mimpinya menciptakan mulai dari kecil, mulai dari lingkungan terdekat keluarga, sekolah, mungkin di kampus. Jadi gaya hidup. Dan akhirnya kita bisa punya orang-orang leaders yang punya empati sama peka isu sosial. Ya itu tujuan utamanya untuk bangsa ini. Jadi kalau misalnya mungkin ntar jadi si anak ini jadi pengusaha, dia juga punya kepekaan sosial, dia paham tentang apa dampak bisnisnya terhadap lingkungan, gimana dia udah menciptakan ekosistem yang setara belum, pekerjaan yang lingkungan. Jadi apa ya, impact-nya mungkin secara langsung susah diukur. Pertama itu long term plan ya, kayak pendidikan itu kan kayak investasi yang sangat panjang gitu, kita nggak bisa lihat langsung. Jadi mungkin itu sama dengan kerelawanan, pengen dilakukan seperti itu. Oke, terakhir sih mungkin buat teman-teman nih yang lagi nonton juga ya gitu, terutama anak-anak muda, ada nggak sedikit mungkin tips atau mungkin sedikit sharing-sharing lah ya dari pengalaman Marsha sendiri gitu, gimana sih ketika kita mau mencoba untuk ikut sebuah program kerelawanan gitu ya, mungkin tips saja gitu ya sederhana. Biasanya untuk yang belum pernah itu bisa takut kan tadi komitmen ya. Jadi selalu bilang motivasi tuh bisa macam-macam datangnya, tapi coba dulu aja dan ngajak temen tuh biasanya jadi salah satu yang apa ya, yang mendorong kita untuk mencoba hal baru kan gitu. Apalagi kalau teman-teman orang yang suka explore gitu. Jadi coba terjun ke program atau kegiatan yang sifatnya event. Ntar lihat cocok atau enggak. Nanti pada akhirnya juga kita akan lihat kita cocok nggak sih sama isu ini. Jadi kita juga perlu tahu kayak apa sih yang jadi keresahan pribadi. Kalau gue mulai dari pendidikan gitu, gue nggak suka lihat anak-anak jalanan, mereka harus sekolah, harus belajar, bermain gitu ya. Akhirnya fokus di organisasi pendidikan. Mungkin teman-teman punya keresahan yang lainnya, itu yang perlu digali sih. Mungkin udah banyak sosial media, udah banyak masalah sosial. Gali keresahan lah ya. Keresahan apa sih? Gue tuh mau ngelakuin sesuatu bermanfaat tuh untuk isu apa sih gitu ya. Mungkin pilih dulu daripada semuanya kan pusing ya. Pilih fokus dan lihat nanti cocok atau enggak. Ketika udah cocok dengan kegiatannya, lihat organisasinya gitu. Oh ternyata ada banyak pasti nanti pilihan organisasi. Oh ternyata gue cocok dengan organisasi A, yang baru teman-teman bisa berkontribusi di situ gitu sih. Dan yang kedua mungkin banyak-banyak main kali ya. Jadi sebenarnya kayak kalau biasanya nongkrong di temenan mungkin gitu aja di kampus, mungkin bisa nongkrongnya yang bareng sama komunitas. Karena benar-benar di luar orang-orang kita bisa ketemu orang-orang macam-macam banget gitu kan. Lagi ya, itu nambah network, dan yang nggak akan pernah tahu nanti manfaatnya, mungkin nggak sekarang tapi mungkin ke depannya gitu. Teman-teman bisa ketemu sama mungkin ya opportunity lain lah gitu. Jadi pasti bakal banyak benefitnya sih kalau jadi relawan. Gitu. Oke, thank you banget Marsha ya. Terima kasih untuk waktunya, udah sharing-sharing ceritanya, pengalamannya dan gagasannya juga ya dari Marsha, dan juga thank you banget sekali lagi Marsha untuk seluruh waktunya ya, kehadirannya hari ini. Semoga apa yang dikerjakan juga bareng Indo Relawan selalu berhasil gitu. Amin. Ya. Event-event terdekat apa nih dari Indo Relawan? Nanti follow Instagram kita aja ya. Follow Instagramnya apa? Dan website Instagramnya @indorelawan, website-nya indorelawan.org. Jadi teman-teman semua jangan lupa ya untuk follow dan juga kunjungin websitenya Indo Relawan, karena pasti banyak banget juga di situ kegiatan-kegiatannya ya mungkin ya, yang bisa kalian ikuti sesuai dengan tadi mungkin keresahan kalian. Betul. Kayak gitu ya. Oke, itu aja teman-teman Ruang Gagasan ya. Terima kasih udah ngikutin podcast kita, pembicaraan seru kita hari ini. Sampai bertemu di Ruang Gagasan berikutnya. Salam berdaya sejak muda.